Pemerintah telah resmi mengeluarkan kebijakan yang mengatur pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji 13 melalui PP No. 14/2024. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah memberikan THR dan gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pemerhati ekonomi dari FEB Undiknas University, Agus Freddy Maradona, PhD, CA menyampaikan, untuk Bali sudah melaluinya karena ada Hari Raya Galungan, Kuningan dan Nyepi. Namun untuk nasional, pemberian THR untuk ASN dan gaji ke-13, itu pasti akan dibarengi juga dengan permintaan yang meningkat. Khususnya untuk gaji 13, efeknya itu biasanya di tahun ajaran baru sehingga terserapnya pasti ke belanja di bidang pendidikan. Penyaluran THR menjelang hari raya maka dampaknya itu pasti akan ada lonjakan permintaan untuk komunitas tertentu. Misalkan momen Idul Fitri atau Lebaran maka historisnya biasanya produk sandang jenis pakaian itu meningkat. Hal sama berlaku untuk tahun ini, pengaruhnya terhadap permintaan barang atau nilai konsumsi masyarakat. Untuk itu perlu mewaspadai terjadinya inflasi saat itu. Untuk inflasi saat Hari Raya Keagamaan sudah diprediksi dan diantisipasi oleh pemerintah. Ia merasa yakin kondisi ini segera terkoreksi ketika masa-masa Hari Raya sudah berakhir. Dengan kondisi ini maka kinerja ekonomi akan tumbuh. Sektor retail khususnya diharapkan meningkat seiring peningkatan daya beli masyarakat. Tersier seperti rekreasi dan hiburan juga akan naik karena momen ada yaitu liburan Hari Raya. Akan ada dampak ke sektor-sektor pariwisata. Khusus untuk Lebaran ada budaya tahunan yaitu mudik. Maka belanja tidak lagi terfokus atau terkonsentrasi di kota besar namun juga keluar daerah. Ini akan meningkatkan kinerja konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh. Sementara itu berdasarkan informasi tertulisnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pemberian THR dan gaji 13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Selain itu, juga sebagai upaya pemerintah terus menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian THR merupakan bagian dari instrumen dalam APBN sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu momentum dalam mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sri Mulyani menyampaikan, kebutuhan anggaran bagi THR tahun 2024 ini mencapai Rp48,7 triliun, sedangkan anggaran bagi gaji 13 mencapai Rp50,8 triliun. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 karena pemberian 100% untuk tunjangan kinerja dan TPP, serta kenaikan gaji ASN sebesar 8% dan kenaikan biaya pensiunan sebesar 12%. Suardika melaporkan untuk Bisnis Bali.